Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam seroja, sehat rohani dan jasmani untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Rizky Sadik MSI selaku Komisi 1 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Dr. Hashim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik. Yang kami hormati Ibu Shinta Yuliasmi, Founder Hope Indonesia selaku narasumber hari ini. Yang kami hormati moderator Nanda Desita. Yang kami hormati hadirin dan peserta seminar live streaming bertajuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendukung UMKM di masa pandemi. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lukman Bima yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam acara seminar live streaming bertajuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional mendukung UMKM di masa pandemi. Acara ini diselenggarakan oleh IKP Kominfo bekerja sama dengan DPR RI. Saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera, menggunakan virtual background, dan menggunakan nama sesuai dengan reguli. Diharapkan aktif, karena akan ada door prize bagi 5 orang penanya terbaik dan 5 orang yang mengupload kegiatan ini dengan menggunakan hashtag makin cakap digital di masa pandemi COVID-19 dan SLS 1711 2021. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu akan ada penyanyikan lagu Indonesia Raya oleh dirijen kami Helena. Baik, berikutnya akan ada penampilan hiburan berupa tari berjudul Penggalan Tari Reok Jamil, Jatil, dan Klono. Barisane prajurit tata gumelar ora kabyo ate
Baik, itulah dia penampilan hiburan berupa tari berjudul Jatil dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Hashim yang telah bergabung dalam Zoom pada pagi hari ini. Berikutnya, langsung saja akan ada sambutan oleh Dirjen Kominfo Bapak Dr. Hashim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Mas MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, kakak adik yang saya hormati, Bapak anggota Dewan
Perwakilan Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu narasumber, ya, dan yang saya hormati kakak adik semuanya, yang saya banggakan terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional ya untuk mendukung UMKM di masa pandemi ini. Kementerian Kominfo punya komitmen untuk mendukung bagaimana diseminasi capaian-capaian dan juga program-program pemerintah untuk mendukung UMKM di masa pandemi. Alhamdulillah kita pada pagi ini ya bisa berkumpul dan secara virtual ya, kerumunan virtual tidak masalah ya. Dan dalam masa pandemi ini kita bersyukur bahwa kasus-kasus pandemi di Indonesia ini turun, sehingga ekonomi Indonesia ini mulai bergerak ya, dan mudah-mudahan ini menjadi anugerah dari Allah SWT. Meskipun demikian ya, kita tetap waspada agar dalam masa liburan nanti untuk menjelang liburan Natal, liburan Tahun Baru, kita tetap menjaga diri, menjaga protokol kesehatan, sehingga kita tahu agar potensi gelombang ketiga ya itu bisa kita hindari, kita bisa cegah. Demikian terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, kakak adik yang saya banggakan, terkait acara ini, Kementerian Kominfo punya komitmen untuk mengajak semua untuk bertransformasi digital ya, karena teknologi informasi yang sekarang itu bisa mengantarkan kita ke dalam dunia yang baru, bagaimana dengan cara-cara baru, kebiasaan baru dalam masa pandemi ini, terutama ya karena kita dalam protokol kesehatan kita dilarang untuk berkerumun secara fisik, tetapi terkait dengan kita bagaimana melakukan usaha-usaha ekonomi dan lain, terutama UMKM di Indonesia, nah kita membantu untuk bisa tetap berjalan ya. Pondasi ekonomi kita harus kuat, dan itu semua Kementerian Kominfo memberikan kesempatan ya untuk bisa mengajak semua kakak adik untuk bisa bertransformasi secara digital. Kita bilang bertransformasi secara digital artinya bahwa mindset kita ya untuk melakukan urusan kita sehari-hari berubah, ya kan? Tidak hanya proses digitalisasi ya, tapi juga kita mengubah mindset kita ya, bagaimana kita melakukan, terutama untuk kegiatan ekonomi ya dalam masa pemulihan ekonomi nasional bagi para UMKM di Indonesia. Kominfo memberikan beberapa ya banyak sekali sebenarnya program-programnya. Mungkin salah satu yang kita sebutkan dalam kali ini adalah terkait dengan literasi digital ya, bagaimana masyarakat bisa menggunakan teknologi informasi internet itu untuk berkegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana ada digital talent scholarship ya, DTS. Ini mungkin kakak adik yang belum terbiasa dengan internet untuk melakukan ekonomi secara internet ya, ingin punya keterampilan secara teknis ya di dunia digital, misalkan untuk menjadi desain grafis, untuk menjadi programmer ya, untuk menjadi network engineer gitu. Nah, Kementerian Kominfo mengajak kita semua tanpa ketinggalan ya, untuk bisa mengasah, melatih kompetensi, dan juga memberikan sertifikasi kepada kakak adik semuanya ya, sehingga kita percaya diri dalam nanti ya, mudah-mudahan pasca pandemi ini kita akan cepat bangkit ekonomi kita ya dengan keterampilan-keterampilan yang sudah kita miliki ya. Itu terkait dengan program Digital Talent Scholarship. Nanti kakak adik semua bisa cek di website Kominfo ya, digitalent.kominfo.go.id, agar nanti bisa gratis semuanya. Jangan khawatir ya, pelatihannya gratis, dan kita mempunyai target yang sangat banyak ya. Jangan khawatir untuk kehabisan tempat untuk bisa mengikuti program sertifikasi keterampilan teknis ya, kompetensi dari perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Yang berikutnya bagi Bapak Ibu ya, yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu yang sudah sebagai leader ya, bagaimana kita menjadi leadership secara digital. Nah, itu juga Kominfo meluncurkan program Digital Leadership Academy ya, DLA, dan itu supaya kita semua menjadi leader-leader dalam dunia digital yang memang berbeda ya, bagaimana menata kelola sebuah perusahaan ya, menata kelola sebuah organisasi kayak gitu, sehingga kita bisa bertransformasi diri ya, kitanya sebagai pengelola perusahaan, pengelola UMKM, dan juga Bapak Ibu juga bagaimana teknologi yang kita gunakan untuk merubah produk-produknya secara digital. Baik, saya ucapkan sukses ya, semoga acara kita pagi ini
berjalan lancar dan kakak adik semua bisa menyerap. Nanti ada narasumber yang luar biasa yang nanti akan menyampaikan apa-apa saja trik, tips, dan saran-saran dalam bertransformasi diri untuk mendukung UMKM di masa pandemi ini agar tetap bisa berkegiatan ya, kemudian mendapatkan ekonomi. Banyak sekali ya kesempatan-kesempatan yang mudah ya bagi kakak adik semua dalam dunia digital. Terima kasih ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menikmati webinar pada pagi ini. Ya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hashim atas kesempatannya. Berikutnya, langsung saja kita ke puncak acara pada hari ini, yaitu akan ada penyampaian materi oleh narasumber kita, Ibu Shinta Yuliasmi dan Bapak Insinyur Ahmad Rizky Sadik, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kakak Nanda Desita. Kepadanya, kami persilakan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi sebelumnya. Senang banget hari ini Nanda Desita bisa kembali hadir ya. Boleh nanti ketika kita akan membuka sesi tanya jawab tentunya kita akan memberikan langsung giveaway. Tuh, enak banget kan ya. Jadi memang yang namanya webinar khusus pagi hari ini spesial untuk semuanya yang sudah mengikuti di acara Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN ya untuk bisa mendukung UMKM di masa pandemi. Jadi ada 2 narasumber yang akan hadir pagi hari ini pagi menjelang siang ya. Ada Mas Rizky selaku anggota Komisi 1 DPR RI, kemudian juga ada si cantik yang sangat luar biasa yang ngebikin hari kita kayaknya nggak mungkin ngantuk ya. Biasa kalau pagi-pagi gini bingung aja cari kopi di mana ya. Ini ada Shinta Yuliasmi selaku founder dari Hub Indonesia. Jadi pastikan bahwa semua pertanyaan karena memang untuk bisa melindungi data-data kalian dengan baik ya, pastikan bahwa jangan sampai di-share di kolom komentar ya, bisa langsung nantinya melalui admin aja tanya jawab atau di sesi berikutnya nanti kita akan raise hand ya. Tuh, setelah raise hand nanti saya akan langsung berkenalan untuk seluruh Indonesia. So kalau begitu langsung saja saya akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa, cantik, wanita beneran, nggak kayak moderator hari ini wanita jadi-jadian. Jadi memang ini wanita yang sangat luar biasa. Ketika kita ngelihat yang satu ini ya, itu pokoknya udah cantik, tapi begitu aku ngelihat profilnya, aduh ya, bener-bener semua bidang dikuasai. Oke, kalau begitu boleh kita berikan tepuk tangan tipis sambil senyum, boleh yang di depan laptop, handphone ya. Inilah dia, langsung saja Shinta Yuliasmi. Yang di studio juga boleh tepuk tangan. Tepuk tangannya makin banyak, saya doakan rezekinya makin banyak ya. Asik. Oke, sudah gabung bareng kita. Tuh. Halo. Boleh menyapa terlebih dahulu nggak nih para peserta kakak-kakak nih. Seluruh Indonesia ya Shinta ya? Iya benar Mbak. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta seminar live streaming hari ini, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, Shinta baik ya kabarnya?
Alhamdulillah baik Mbak. Baik, di antara banyak banget kegiatan pagi hari ini akhirnya bisa juga meluncur bareng kita ya. Alhamdulillah memang benar pas gitu waktunya untuk Pas. datang ke acara ini. Oke, jadi pasti penasaran semuanya para peserta kakak-kakak ini. Tadi Nada mengatakan bahwa secara looks wanita yang sangat luar biasa. Tapi kita lihat ke belakang nantinya ya, ada sesuatu yang akan saya tanyakan. Saya aja, serius ini kegiatan kamu salah satunya seperti ini. Tapi yang paling pasti kita nggak akan menguak semua kegiatannya karena memang punya sesuatu ya untuk para peserta hari ini yang betul, kemudian bisa live melalui meeting via Zoom dan juga dari YouTube streaming. Silakan nih. Baik, ini langsung aja ya. boleh. Baik, selamat pagi. Saya akan sedikit menyampaikan paparan singkat untuk peserta webinar hari ini. Boleh ditampilkan? Oke, sambil menunggu ini ya. Silakan sekali lagi. Jadi untuk para peserta nantinya bisa menanyakan melalui raise hand setelah kita akan membuka untuk sesi tanya jawab. Bagaimana? Tadi menuju ke venue nih macet nggak? Macet Mbak. Macet ya, Tadi macet. dari Fatmawati kan. Tadi lumayan agak nyasar sedikit karena ternyata ini satu gedung. Satu gedung ternyata kita ngelewatin kita putar Iya, balik putar baru ya. balik. Oke, Lumayan lah silakan. untuk mencapai di sini. Di sini gitu ya. Butuh perjuangan loh. tuh kan. Perjuangan. Macet ya. Macet ya. Oke, silakan langsung saja Sinta Yuliasmi. Baik, saya akan memulai paparan singkat hari ini. Selamat pagi Mas Rizky Sadik dari Komisi 1 DPR RI. Selamat pagi Mbak Nanda sebagai moderator dan selamat pagi para peserta seminar live streaming hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh panitia karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berpartisipasi dalam acara seminar live streaming program pemulihan ekonomi nasional. Baik Bapak Ibu yang terhormat, saya akan juga menyampaikan paparan singkat saya yang berjudul Perempuan, Revolusi Industri 4.0 dan COVID-19. Next slide. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya memulai paparan singkat hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sinta Yuliasmi, saya bekerja sebagai Senior Flight Attendant di salah satu maskapai swasta Indonesia, dan saya juga lulusan S1 Business Management di BINUS University, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan di program Pasca Sarjana Teknik Industri di BINUS University. Saya juga owner dari bisnis kuliner baksonya Mbak Pramugari dan dapur Mbak Sinta. Selain menjadi seorang flight attendant dan seorang entrepreneur, saya juga penggagas sebuah komunitas sosial nirlaba yaitu Hope Indonesia dan aktivis di Menjadi Indonesia Pintar. Yang mana kedua tersebut adalah komunitas nirlaba sosial yang membantu masyarakat Indonesia dan membantu adik-adik di Indonesia yang kurang beruntung. Next slide. Baik, peserta seminar hari ini kita akan masuk ke menu utama kita yaitu Revolusi Industri 4.0 dan konsep pembangunan berkelanjutan. Kenapa Revolusi Industri 4.0 ini dan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development ini saya tampilkan di next yang pertama, maksud saya di slide yang pertama, karena saat ini kita di fase hidup, di fase dengan revolusi industri 4.0 dan seluruh hampir semua proses bisnis pada saat ini berhubungan dengan revolusi industri 4.0. Dan yang kedua adalah ketika kita berbicara mengenai pemulihan ekonomi nasional dan ketika kita bicara tentang pemberdayaan perempuan,
itu juga part of dari konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Itu alasan saya mengapa topik ini saya lontarkan di slide yang pertama. Next slide. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita akan masuk ke revolusi industri 4.0. Sejatinya revolusi industri 4.0 akan merubah cara pandang kita, akan merubah pola pikir kita, dan kita yakini sangat berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk kehidupan perempuan-perempuan di Indonesia. Next slide. Boleh di next slide ya. Ketika kita bicara revolusi industri 4.0, ternyata ada 4 teknologi yang menjadi pilar utama ketika kita berbicara mengembangkan sebuah industri digital. Yang pertama adalah IoT atau Internet of Things, yang kedua adalah Big Data Management, dan yang ketiga adalah AI atau Artificial Intelligence, dan yang keempat adalah Cloud Computing atau komputasi awan. Nah, revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasi teknologi cyber dan teknologi otomatisasi atau yang biasa kita sebut adalah cyber physical system, yang dimana konsep penerapannya berpusat kepada otomatisasi. Next slide. Baik, peserta webinar hari ini, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai revolusi industri 4.0. Sekarang kita akan masuk di dalam konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kita dapat melihat di situ ada 17 poin utama yang menjadi tujuan utama dari Sustainable Development Goals. SDGs atau konsep pembangunan berkelanjutan disahkan oleh PBB pada 25 September 2015 dan disepakati oleh 193 negara. Dan apa yang dimaksud dengan Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan? Yaitu pembangunan yang menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah menjaga kualitas lingkungan hidup dan menjamin peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu, itu dari 17 poin dari tujuan utama Sustainable Development Goals, ada 6 area atau klaster utama ketika kita berbicara mengenai pemulihan ekonomi nasional dan pemberdayaan manusia. Yang pertama kita bisa melihat adalah tanpa kemiskinan. Yang poin kedua kita bisa melihat dari tanpa kelaparan. Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah pendidikan yang berkualitas. Yang kelima adalah kesetaraan gender. Dan yang terakhir di poin 8 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Next slide. Baik Bapak Ibu, kita akan mengeksplor lebih jauh lagi apa sih yang terjadi di lapangan. Ternyata faktanya berdasarkan data yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, lebih dari 10% populasi nasional rakyat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Atau ekuivalen lebih dari 27 juta penduduk Indonesia masih dikategorikan kurang mampu. Nah, ini adalah concern kami Hope Indonesia. Saya dan teman-teman mungkin juga concern dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada saat ini untuk mendorong masyarakat-masyarakat Indonesia yang kurang mampu agar lebih sejahtera kehidupannya seperti masyarakat-masyarakat Indonesia yang lainnya. Next slide. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat fakta yang berada di dalam kondisi lapangan, dan saat ini saya juga ingin mencoba memasuki lebih dalam bagaimana peran perempuan di dalam pemulihan ekonomi nasional.
ternyata ada 6 area fokus utama ketika kita berbicara pemberdayaan perempuan, atau yang termasuk di dalam konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Next slide. Yang pertama, perempuan bisa ikut berpartisipasi untuk aktif untuk mengentaskan tanpa kemiskinan. Yang kedua, mengentaskan tanpa kelaparan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sampai meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Ini adalah 6 fokus area atau klaster di mana perempuan-perempuan Indonesia dapat masuk dan berkontribusi untuk membantu penanganan pemulihan ekonomi nasional. Next slide. Baik, ini adalah program-program yang digagas oleh Hope Indonesia untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada saat ini untuk mendorong masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan adik-adik kita yang kurang beruntung. Yaitu dalam pembagian bahan-bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, pendirian infrastruktur untuk ibadah, pemberian bantuan-bantuan pendidikan, sampai pendirian UMKM atau usaha kecil menengah, yaitu di bidang bisnis kuliner baksonya Mbak Pramugari. Ini adalah program-program yang digagas oleh Hope Indonesia. Dengan segala keterbatasan kita juga mengisi dan mendorong masyarakat-masyarakat Indonesia dan adik-adik kita yang kurang beruntung. Next slide. Baik, ini adalah infografis yang dapat Bapak Ibu sekalian lihat. Dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa peran perempuan ternyata banyak yang bisa kita lakukan untuk negeri ini, untuk Indonesia ini. Dari perempuan bisa juga ikut aktif berpartisipasi untuk membantu masyarakat-masyarakat Indonesia yang kurang mampu dan adik-adik kita yang kurang beruntung dalam bantuan pembagian bahan-bahan pokok makanan, pemberian bantuan pendidikan, dan membagikan makanan-makanan kepada kaum marginal. Dan next slide. Kita juga bisa melihat di sini ternyata perempuan juga bisa memberikan bantuan advokasi pendidikan kepada masyarakat-masyarakat Indonesia yang kurang mampu dan adik-adik kita yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti adik-adik kita yang lainnya. Next slide. Nah, di sisi lain ini kita bisa melihat ternyata perempuan Indonesia juga bisa berkontribusi di dunia industri untuk pemulihan pembangunan ekonomi nasional, yaitu di bidang industri penerbangan seperti slide yang ada di slide. Ini adalah contoh usaha kecil yang digagas oleh perempuan Indonesia untuk mendukung penanganan pemulihan ekonomi nasional di bidang bisnis kuliner, yaitu baksonya Mbak Pramugari dan dapur Mbak Sinta. Ini adalah salah satu contoh kecil untuk pemberdayaan perempuan dan untuk mengimplementasikan dari revolusi industri 4.0. Dari usaha kecil ini kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan baru, juga bisa penggunaan sumber daya tradisional, yaitu kita dari Indonesia. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan teknologi atau IoT untuk sebagai pemasaran produknya, sampai meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan program berkah di hari Jumat di setiap minggunya. Semoga contoh kecil ini bisa menginspirasi untuk perempuan-perempuan Indonesia yang ada di luar sana. Ternyata dari pandemi ini kita juga bisa gitu, tidak juga bisa berkarya, tetap bisa memberikan kontribusinya untuk pemulihan ekonomi nasional. Next slide. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya mengakhiri paparan singkat hari ini, saya akan menyampaikan catatan pinggir seorang perempuan dan berterima kasih kepada perempuan-perempuan di seluruh Indonesia.
Yang pertama, keterbatasan akibat pandemi COVID-19 bukanlah menjadi hambatan bagi kita untuk berkarya dan untuk berbagi kepada sesama. Yang kedua, masih banyak ruang-ruang kosong yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi sumber daya perempuan di dalam bidang ekonomi. Yang ketiga adalah revolusi industri 4.0 adalah sebuah keniscayaan yang harus kita sikapi dengan cerdas dan cepat untuk mendapatkan cara pandang yang baru. Dan yang terakhir, pastinya perempuan Indonesia harus selalu menjadi inspirasi untuk negeri ini. Terima kasih atas segala perhatiannya para peserta seminar hari ini. Terima kasih perempuan-perempuan Indonesia. Terima kasih sudah mencintai Indonesia dan terima kasih atas segala dedikasinya untuk negeri ini. Salam Sinta Yuliasmi, Hope Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Wow. Jadi memang yang namanya perempuan ini benar-benar seperti di slide terakhir, yaitu menginspirasi. Betul. Jadi Mbak. jangan sampai yang namanya perempuan ini hidupnya hanya dapur, kamar, dapur gitu Betul. ya. Karena kan udah ada emansipasi wanita. Jadi Kasihan Ibu kita Kartini kan, Nah. zaman dulu gitu udah berjuang gitu kan. kita harus meneruskan perjuangan beliau. Benar, Gitu. ya. Wah, Jadi sekali lagi untuk para perempuan, ini langsung ya, untuk para perempuan yang mengikuti Zoom atau juga live streaming, hari ini harus mengatakan bahwa bisa gitu ya. Iya. Jadi, Jadi gimana? bukan karena bisa atau tidak bisa, Iya. tapi mau Mau. atau tidak mau. Benar, gitu. benar, Jadi, benar. apa pilihan Anda? Tuh. Apakah tetap menggunakan daster saja di rumah atau mau tampil cantik Nah. seperti kita berdua gitu? Piring juga bisa pakai heels, Iya, kan, Mbak? Tetap cantik. Tetap cantik gitu kan. Iya. Jadi sekali lagi langsung saja dipersiapkan untuk seluruh pertanyaannya ya. Selain memang benar ya, kalau memang yang namanya perempuan atau ibu deh ya. Kita Ya. ngomong ibu dulu deh ya. Bahwa memang ibu itu segala-galanya. Berarti perempuan itu emang dari segala segi aspek itu sangat luar biasa gitu Bisa kan. apa aja, Mbak? Bisa jadi ayah, bisa jadi ibu. Iya, ya kan? benar. Bisa juga jadi entrepreneur, tapi Yes. juga bisa menjadi ibu di rumah untuk mengajarkan anak-anaknya. Benar. Kayak gitu. Jadi Multi talent gitu iya, ya. perempuan itu menurut saya sangat luar biasa. Ini bukan karena laki-laki enggak ini ya, tapi ini adalah perempuan Indonesia memang harus maju gitu loh. Kita bisa maju, kita bisa berkontribusi juga untuk negeri ini gitu, untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama pada pandemi saat ini kan, untuk benar. pemulihan ekonomi nasional kita. Benar. Kayak gitu. Apalagi yang sesuai dengan tema pagi hari ini UMKM nih ya. Jadi Iya, betul. jangan cuma beralasan misalnya suami tidak mengizinkan untuk bekerja di luar rumah gitu ya. Iya. Tapi dengan adanya UMKM, dengan maraknya media sosial begitu Iya, ya, betul. Kita bisa terbantu, betul. bener, dari rumah gitu ya. Dan bahkan saya yakin para perempuan atau UMKM ini bisa sangat membantu pemulihan ekonomi nasional, bener ya? Betul banget Mbak, itu sangat bisa membantu. Jadi kalau zaman dahulu kan yang bekerja itu katanya laki-laki. Benar, gitu. harus Tapi laki-laki. kalau untuk saat ini sudah ada emansipasi wanita. Jadi wanita juga bisa berkontribusi untuk membantu paling tidak untuk keluarganya sendiri terlebih dahulu. Benar, gitu. benar, iya. Jadi sebenarnya wanita memang bisa gitu. Jadi bukannya bisa atau tidak bisa ya, tapi mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau itu tadi ya. Betul. Tapi untuk para kaum laki-laki tolong ya, jangan mentang-mentang emansipasi gitu ya. Iya. Terus dia akhirnya jadi molor gitu. Udah punya istri yang kayaknya penghasilannya banyak banget. Jangan dong, jangan. Jadi harus kompak Harus dua-duanya kan, kompak, Mbak. bener. Dompet pasangan adalah dompet sang istri. Kalau dompet sang istri ya dompet istri sendiri. Itu benar sih. Gitu ya. Itu benar. Oke. Nah, ini kita ngebahas dulu nih ya. Kita tarik mundur salah satu kegiatan dari si Sinta sambil kita menunggu Mas Rizky untuk bisa bergabung ya dengan kita. Kenapa harus memilih pencak silat gitu? Sedangkan aku tadi ngebaca. Soalnya yang lain tuh pasti kalau enggak tata rias lah, makeup artis Iya, gitu iya. kan, yang serba cantik gitu. Nah, kamu ini enggak petakilan gitu kan. Iya sih. Kenapa gitu? Jadi dulu itu Sinta ini sempat ikut di sekolah Oke. ekskul pencak silat, yaitu alhamdulillah juga bisa memenangkan beberapa medali. Benar. Untuk yang terakhirnya itu untuk daerah Popil Jakarta. Oke. Jadi karena apa ya, dari kecil tuh udah
ya kalau berantem gitu udah sering lihat tuh laki-laki gitu kan. Wanita juga bisa gitu Benar, loh. benar, Juga bisa. benar. Jadi memang harus bela diri kan. Jadi kalau ada apa-apa sat langsung. Jadi jangan salah kalau ketemu dia ya, nyolek sedikit, siap-siap tuh setor benar. nyawa. Jadi dulu juga melihat kayaknya keren ya silat gitu. Awalnya nggak percaya orang tua, maksudnya saya mau ikut silat gitu. Apakah maksudnya nanti namanya perempuan ini nih, biasa orang tua zaman dahulu kan gitu kan. Benar. Tapi Sinta buktiin bahwa Sinta bisa gitu loh, berprestasi di bidang itu gitu. Benar. Ternyata dari kegigihan, dari ketekunan olahraga, latihan, terus fisik, ternyata bisa membuktikan bahwa ya Sinta bisa ini gitu loh, dapat berprestasi di pencak silat gitu. Tuh kan luar Gitu. biasa. Jadi jangan sampai perempuan itu hanya itu aja, masak lagi. Tapi juga Masak kalau juga harus bisa. harus kan? bisa. Harus bisa masak, harus bisa dandan, harus bisa bela diri. Punya anak serba ya, multi talent gitu ya, serba Masya Allah banget ya tuh Mbak jadi Iya, wanita. bener banget. Nah, ini gimana sih inspirasi awalnya hingga sampai membuat yang namanya Hope nih? Nah, pada saat itu kan COVID-19 ya Mbak ya. Oke. COVID-19 tuh pada tahun 2020 awal ya, 2020 awal masuk di Indonesia. Benar. Nggak tahu Mbak, ini kalau Sinta nih melihat apa ya orang-orang di jalanan gitu ya, kayak langsung renyah gitu hatinya gitu. benar. Jadi tanpa disuruh, tanpa ini Mbak bantu gitu. Bantu itu bukan soal finansial aja ya Mbak. Benar, Jadi benar. apa yang bisa Sinta bantu gitu. Misalkan Sinta punya ini, Sinta bantu. Punya ini, Sinta bantu. Jadi pada saat itu memang Sinta dan kawan-kawan tergerak hatinya gitu. Apalagi pada saat pandemi kan, awal-awal tuh sangat banget menyedihkan gitu. Benar. Ya maksudnya kita aja juga sedih kan Mbak. Apalagi orang-orang di sekitaran kita yang memang sudah mempunyai ekonomi yang terbatas. Terus ditambah COVID-19 ini makin anjlok ya kan. Jadi ya kalau bukan kita yang membantu siapa lagi gitu loh Mbak, gitu kan. Jadi pastikan langsung ya dicurhatkan semuanya. Iya, jadi bisa nangis sendiri Mbak lihat gitu loh. Iya kan, benar ya, gitu. benar ya. Karena apa ya, kita kan nggak bisa ngebantu semuanya gitu. Benar. Pasti kita juga punya keterbatasan Yes, gitu. benar banget. Tapi apa yang Sinta bisa, apa yang Sinta punya, Sinta berikan gitu. Benar ya. Gitu. Jadi paling tidak itu meskipun cuman segelintir orang aja untuk bisa membantu Indonesia, itu saya yakin itu bisa sangat merubah keadaan Banget, gitu. Mbak, Karena kalau nggak kita siapa lagi? Terutama kaum milenial ya kan. Benar. Karena kalau kita nggak bersatu, bergerak untuk membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu, ya nggak ada lagi gitu loh. Iya. Siapa lagi yang mau ngebantu gitu? Karena Indonesia ini kan kita yang maksudnya membantu gitu. Oke. Karena memang masih belum disediakan untuk customer service spesial bantuan. Belum Mbak. Bantuan yang lain oke gitu kan. Apalagi bantuan hati nggak ada ya. Iya. Jadi COVID ini juga selain segi ekonomi, segi kasih sayang itu juga terganggu gitu. Nggak bisa ketemu. Harus jaga jarak harus gitu. konsekuen. Harus ya. konsekuen ya. Mau sama saya ya begini. Jaga jarak dulu. Jadi curhat ya. Jadi curhat ya. Oke. Kemudian inspirasinya nih hingga sampai membuat baksonya pramugari gitu. Nah, ini apakah karena memang keadaan si COVID itu hingga ngebikin Sinta menjadi aku ini nih jadi tumbuh banyak ide gitu kan? Sebenarnya dari dulu tuh Sinta juga udah sering banget buat bisnis gitu kan Mbak. Oke. Tapi karena keterbatasan Sinta menjadi seorang pramugari, Iya. waktunya tidak menentu, terus pulang kadang seminggu sekali, 5 hari sekali jadi Mbak Toyib kan. Iya, bukan benar Bang Toyib lagi. Jadi Mbak Toyib. Jadi nggak ada yang fokus gitu di bisnis itu. Tapi Sinta paksakan gitu untuk membuka UMKM ini gitu. Oke. Karena ya tadi soal ekonomi kan Mbak, terutama kan termasuk ekonomi penerbangan di industri penerbangan kan juga anjlok gitu loh. Banget, benar. Jadi Sinta mencoba apa ya kira-kira ini yang bisa membantu gitu dalam hal pribadi maupun untuk masyarakat memang untuk rakyat kecil gitu. Oke. Jadi Sinta membuka bisnis ini baksonya Mbak Pramugari yang biar agak heboh dikit kali ya. Benar-benar. Dramatisir ya. Gitu. Baksonya Mbak Pramugari gitu. Itu juga awalnya pada saat Lebaran ceritanya ibu sama saya nih masak ceritanya. Sebelum COVID tapi ya? Sebelum COVID pada saat itu. Oke. Masak kan kalau Lebaran tuh biasanya ketupat sayur, ayam opor gitu. Benar-benar. Sinta masak beda gitu.
saudara-saudara pada ke rumah, Oke. cobain, katanya Mbak enak banget, ini kenapa nggak dijualin aja, katanya gitu gitu. kan. Terus Sinta mikir, tapi nggak jadi. Tapi akhirnya Sinta paksakan gitu, akhirnya jadi juga gitu. Karena untuk penyediaan lapangan pekerjaan untuk rakyat-rakyat kecil kan. Benar. Terus juga untuk mensejahterakan untuk masyarakat kecil di sekitarnya. Ya. Benar. Dengan cara, jadi Sinta ini punya program di setiap hari Jumat itu akan ada program berkah di hari Jumat. Jadi beberapa mangkok itu akan gratis. Untuk kaum duafa gitu. Jangan ngaku-ngaku pengen ketemu Sinta terus jadi ikutan antri Jumat besok. Awas ya. Yang ada Mas Sinta suruh bikin bakso tuh di dapur. Kalau sampai ketemu bantuin gitu ya. Jadi seperti itu sebelum Covid berarti ya. Padahal ketika kita kalau sudah sangat nyaman apalagi dengan pramugari ya, entertainer itu kan zona nyaman kita tuh nyaman banget. Ya. Nggak, bahkan kita tinggal terbang doang gitu, rekening berkurang dikit aja terbang isi lagi gitu. Gimana hingga sampai nggak bisa ini aku harus bisnis gitu, padahal masih dengan zona yang sangat nyaman kan, karena sebelum Covid gitu kan. Banget, Mbak. Jadi selama Sinta jadi pramugari kan itu cuman rumah terbang, tapi Sinta dari awal sudah keluar dari zona nyaman Sinta gitu. Sinta juga kuliah gitu kan, berusaha menyelesaikan kuliah di tengah-tengah Sinta terbang di mana-mana gitu. Alhamdulillah juga sudah selesai S1-nya dan sekarang lanjut lagi S2. Itu kan maksudnya butuh perjuangan banget kan Mbak gitu. Dan Sinta nih anaknya benar kata Mbak dari petakilan gitu. Jadi apa yang Sinta mau ya mau ini gitu. Tapi Sinta cuma punya tangan dua gitu Mbak. Jadi nggak bisa fokus satu gitu. Maksudnya jadi Sinta ikut pendidikan lanjut kuliah, juga Sinta mencoba untuk bisnis karena nggak selamanya menjadi pramugari gitu kan. Kita kan juga nanti akan tua kan. Benar. Jadi dimulai dari sekarang gitu. Jadi baksonya Mbak Pramugari ini salah satu bentuk kepedulian juga terhadap ekonomi masyarakat kecil. Gitu. Benar. Nah, ada lagi timbul pertanyaan dari seluruh peserta mungkin ya. Untuk bisa membuat suatu bisnis itu mungkin bisa gitu. Mudah bagi mereka ya, UMKM mungkin ya kecil-kecil atau gorengan kah. Gimana ngemasnya hingga bisa membantu dia. Jadi jangan sampai ketika kita membuat usaha malah membuat rugi gitu kan. Padahal waktu, uang, semua konsentrasi tercurah di situ. Nah, bagaimana dengan baksonya Mbak Pramugari mungkin bisa menginspirasi gitu. Kalau tips Sinta ini karena saya juga baru belajar bisnis juga Mbak. Karena yang pertama adalah bahan baku kan itu juga pasti kita juga cari yang terbaik gitu. Kedua adalah packaging. Ternyata packaging itu yang menambah daya jual kita gitu. Gak usah kita deh Mbak, kita kalau beli kok bagus banget lucu ya gitu. Tempatnya gitu. Kita juga seneng kan jadi ini worth it nih dengan harganya gitu. Jadi untuk yang mau memulai UMKM jangan lewatkan itu. Packagingnya jangan cuma pakai plastik hitam aja gitu. Jadi harus membuat apa ya kira-kira nih yang menarik gitu. Dan pastinya juga antar jemput ya, maksudnya kayak di Goka, di GoFood atau GoFood dan lain-lain seperti itu supaya mempermudah gitu customer untuk membeli. Jadi di mana aja bisa beli. Benar. Gitu. Juga sudah ada frozen untuk bisa dikirim ke seluruh Indonesia atau seperti apa? Kalau untuk saat ini sih belum ada gitu. Tapi insya Allah nanti nextnya mungkin kalau misalkan memang bagus gitu, itu akan difikirkan ke sana. Untuk frozennya, untuk frozen, terus untuk franchise kayak gitu ya. Semoga aja bisnis ini yang dipaksakan dengan niat dan benar-benar perjuangan gitu ya Pak. Perjuangan bisa membantu masyarakat Indonesia, terus perekonomian Indonesia juga. Ternyata kan karena dari UMKM ini kan sangat membantu kan Mbak untuk pemulihan ekonomi nasional ini. Benar sekali. Dan pemasukan memang lumayan lebih dari 50% ya kalau tidak salah dari survei itu, bahwa UMKM ini benar-benar bisa membuat ekonomi nasional ini bangkit gitu kan. Benar Mbak, benar banget. Jadi kayaknya aja UMKM yang cuman mungkin ada keripik cuman di packaging plastik gitu doang, atau mungkin hanya beberapa kemasan, tapi itu bisa benar-benar membantu gitu. Contohnya aja jamu yang kita dulu kayaknya
apa sih gitu kan, Iya, minum iya. apa gitu. Begitu di packaging yang sangat bagus dan momennya sangat bagus ketika Mbak COVID ini hadir. Nah kan meledaklah itu yang Mbak namanya. COVID ya, Pak COVID-nya mana nih? Nggak mau pergi sih soalnya ya, Iya. demen banget gitu sama Ah. Indonesia. Oke. Dan karena kita di dunia revolusi industri 4.0 Benar. tadi Mbak, Mm. karena teknologi ini kan juga sangat penting Yap, gitu kan. oke. Kita juga harus memanfaatkan media sosial itu sebagai promosi kita gitu. Oke. Jadi di seluruh dunia mungkin bisa terkenal gitu. Benar, benar. Jadi harus memaksimalkan dari media sosial tersebut, jangan cuma buat julid aja. Tuh, ya tuh, kan, Mbak? ini cakep nih ya. Netizen Indonesia kan maksudnya kenapa kita nggak berbuat yang lebih positif gitu. Ya Benar, kan, Mbak? dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Bener. Jadi nggak perlu door to door kayak zaman dulu gitu yang Iya, harus sebar iya. pamflet. Tapi berarti kalau begitu setuju banget ya bahwa kita bagaimana sih untuk bisa menuju ke dunia digital ini harus benar-benar yang cakep gitu ya. Cakep digital. Cakep digital, benar. Nah, seperti apa untuk promonya? Awal-awal ini kayak gimana sih? Apakah juga dibantu dari Instagram pribadinya dulu, Sinta? Pastinya juga sih Mbak, pastinya juga promosi dari Instagram pribadi, terus juga Instagram dari Baksonya Mbak Pramugari sendiri. Oke. Terus juga Sinta minta tolong kepada teman-teman Sinta untuk mempromosikan dari bakso itu juga. Kalau untuk datang ke lapangan pada saat itu Sinta grand openingnya makan gratis, jadi cobain dulu gitu, Iya, cobain betul. dulu. Dan kedua juga diskon 50%. Wow, Dan yang oke. ketiga adalah buy one get one. Dan setiap hari mungkin nanti akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis itu diskon selama sebesar 10%. Oke. Dan setiap hari Jumat juga kita mengadakan program berkah di hari Jumat Oke. gitu untuk kaum duafa gitu. Jadi kalau misalnya terbang tuh sambil jalan gitu kan, sambil Iya. baksonya Mbak Pramugari. Sambil gitu ya, promo colongan gitu. Iya, benar Gitu ya. benar. Kalau nggak sambil jalan gitu sambil ngasih aroma sedapnya bakso. Jadi jangan malu juga Mbak. Nah benar. biasanya kan kalau kaum milenial perempuan ya sekarang yang ada sekarang benar. kan heboh-heboh semua gitu. Benar. Untuk jualan aja atau membangun UMKM itu kadang malu gitu kan. benar, Karena benar. harusnya kita bangga gitu loh. Mbak. Punya Kita usaha bisa sendiri. punya usaha sendiri walaupun itu usaha masih kecil gitu Benar. loh. Karena nggak ada yang sukses langsung sukses gitu. Pasti semuanya itu dari bawah gitu. Benar. Jadi kita ya nanjak lah sampai ke gunung nanti. Amin. Amin. Gitu. Sampai ke langit udah kayak pesawat ya. Oke. Kemudian kegiatan sekarang selain memang ngurusin baksonya Mbak Pramugari gitu ya. Ada apa aja nih untuk Hope yang ketika ini kan sudah mulai sedikit lunak gitu ya. Iya. Jadi yang tadinya kita nggak bisa tatap muka karena Iya. memang Mbak Corona ini sedikit menghilang dan membaik gitu karena Amin. vaksin gitu kan. Seperti apa sih Hope ini sekarang ini deh yang paling terdekat? Untuk Hope sendiri masih sama program-program yang lain kita akan membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu Oke. dan mengisi ruang-ruang kosong yang mungkin memang dari pemerintah belum sampai semuanya, kita coba membantu gitu loh Mbak. Oke. Jadi kita mendukung juga nih program-program pemerintah gitu seperti bantuan bahan-bahan pokok, Yes. pembagian makanan mungkin, terus juga pembagian bantuan pendidikan, juga misalkan Sinta mengadvokasi pendidikan kepada adik-adik. Biasanya Oke. Sinta tuh ngasih advokasi ke madrasah, ke panti asuhan, Oke. kayak gitu. Dan setiap hari Jumat kita juga rutin untuk Jumat berkah. Hope Indonesia juga memberikan makanan-makanan gitu. Setiap Ya, Jumatnya iya. yang bisa berkah lah ya, kayak Amin. seperti Iya, itu. iya, Oke, sudah memasuki sesi tanya jawab. Boleh nggak sih? Aku pengen tahu ini para pesertanya seperti apa wajah-wajahnya. Apakah sudah mulai ngantuk ya? Coba Mas bisa ditampilkan. Hai seluruh Indonesia, tolong lambaikan tangan. Sudah ala-ala Miss Universe ya. Iya Silakan. Cukup banyak banget hari ini pesertanya. Tuh ibu-ibu, ayo siapa yang bertanya? Saya akan langsung memberikan hadiah ya. Yuk, ada voucher bakso benar tuh. Datang ya ke Di mana sih? Di mana? Di Jalan Pangkalan Jati, Cinere, Depok. Jauh ya? Iya, Cinere Depok. Tapi kan bisa pakai online ya, Ya, benar, online benar. gitu. Terus juga Instagramnya apa namanya Sinta? Baksonya Mbak Pramugari. Baksonya Mbak Pramugari ya. Iya. Sudah ada, banyak yang resen. Kita coba yang paling tengah deh, itu tengah-tengah siapa tuh? Kirinya lagi. Oh sorry, kanan ya berarti ya. Nah itu. Oke, siapa namanya?
Yosinta. Oh, Yosika. 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 Yuk. Sika yuk. Halo. Bisa di open mic? Sudah, Kak. Sudah ya. Iya. Ini bukan Nisa Sabian bukan ya? Bukan, Kak. Oh, bukan ya. Oke. Yosika. Ayo, namanya lucu ya. Artinya apa sih Yosika nih? Artinya yang sangat disayangi. Masya Allah. Luar biasa Disayangi ya. semuanya. Berarti udah nggak ada lagi kalau misalnya sama pacar I love you gitu ya. Yosika, Yosika gitu ya. Jomblo, Kak. Oke. Silakan nih pertanyaan yang sangat disayangin apa ini? Saya mau tanya, menurut pendapatnya Kakak itu, seandainya kita Kakak itu, kenalan membuka dulu. usaha. Nisa. Hai, Iya, Kak. aku Sinta. Iya, Kak Sinta. Maaf. Oke. Terus gimana nih? Menurutnya Kak Sinta itu kan, Kak Sinta bisnis kuliner ya, ada bisnis kuliner itu ya. Oke. Ya, benar. Betul. Kita kan open rekrutmen karyawan. Nah, itu gimana seandainya kalau karyawannya Kakak itu pas keluar malah menjiplak resep atau usahanya Kakak. Kayak gitu. Itu satu aja. Hadiahnya separuh loh. Itu, Kalau misalnya itu nanti- payung cuma pegangan doang, mau nggak? itu nanti terus cara mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi lagi gimana? Karena kan biasanya kalau bisnis makanan itu ada yang resepnya memang dikasihkan untuk karyawan karena ownernya itu tidak bisa full mengurusi itu kayak gitu. Oke, dikudeta lah ya istilahnya ya. Oke, silakan bisa langsung dijawab ya, Terima Sinta. kasih, Kak. Oke. Baik Mbak Yosika, terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan bagus nih karena Iya. kan mungkin banyak kan gitu. Terutama yang pertama pada saat awal kita rekrutmen kita juga sudah komit di awal gitu bahwa kita punya bumbu rahasia gitu. Benar-benar. Terus memang yang kalau plagiat itu kan nggak boleh kan Mbak. Memang itu dilarang, dihukum juga dilarang kan Benar, plagiat itu benar. tidak boleh. Tetapi kalau misalkan dia mencontoh gitu, Oke. mencontoh dan misalkan membuat bakso gitu. Itu sebenarnya sah saja asalkan Oke. tidak memplagiat gitu. Memplagiat adalah sama persis Persis. jeplak gitu. Misalkan pakai nama sama, terus juga bentuknya sama Oke. dan gitu. Tapi dari awal kita sudah komit dengan para karyawan bahwa memang kita mempunyai bumbu-bumbu yang memang nggak boleh dikasih tahu sama Benar. orang banyak Oke. gitu. Cuma hanya di rahasia dapur aja gitu Iya, ya tapi misalnya. kalau misalkan mencontoh nggak apa-apa banget, nggak apa-apa gitu. Menginspirasi kan Iya, karena itu betul gitu ya. banget, Asal gitu. jangan sudah ada baksonya Mbak Pramugari terus Mbak Pramugari Pramugara. kasih es gitu. Pramugaris. Pramugaris esnya kecil banget gitu ya. Oke. Malah justru kita mendorong kan Mbak, mendorong untuk masyarakat Indonesia untuk membuka UMKM gitu. Benar, Jadi benar. menginspirasi Benar. gitu. Jadi Kalau- jangan cuma di keep sendiri istilahnya Iya, gitu ya. betul. Kita kan nggak boleh pelit ilmu ya. No, harus dibagi. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk kuliner boleh ya, resep mungkin sedikit aja yang dibagi. Mungkin kalau misalnya lagi bikin vlog gitu kan, itu Misalkan bumbunya sama, tangannya beda, itu juga sebenarnya beda rasanya rasa beda. loh. Iya benar ya kan. Misalkan Mbak masak nasi goreng kita. Sama-sama nih, bumbunya sama gitu. Rasanya pun beda. Benar. gitu. Karena yang satu mungkin saya pas keringetan gitu kan. Yang satu Jadi pakai heels lah beda kan. Jadi beda gitu. Oke. Kayak Jadi gitu, seperti Mbak itu. Yosika. Yosika ya. Silakan untuk yang lain. Nah, Terima kasih, Kak. untuk oh iya, ada lagi nggak Yosika? Terima kasih. Yes. Open mic. Yes. Iya, oke. Boleh di open mic nggak Mas? Biar aku dengar. Sudah. Yes, mic kamu. Nah, Sudah. Yosika sendiri UMKM atau seperti apa ini? Iya, UMKM juga. UMKM ya. Ya. Ngejual apa? Kuliner, Iya, kuliner. Makanan pedes gitu. makanan pedas. Ya. Oke. Semangat ya Mbak Yosika. Semoga Iya, lancar terima dan kasih. laris. Aris, benar. Amin. Terima kasih, Kak. Terima Oke. kasih. Jangan lupa berbagi itu mungkin Nah, ya. jangan lupa tuh, jangan Nah. lupa berbagi. Karena berbagi akan membuat kita dan orang lain akan bahagia. Tuh. So simple itu. Iya. Oke, laris terus ya Yosika ya.
Amin. Terima kasih, Kak. Iya, Terima oke. kasih. Sama-sama. Lanjut kalau begitu kita akan menuju ke berikutnya. Ada berapa hari ini? 3 ya? Selain ada giveaway untuk tanya jawab, juga ada hadiah lain nggak? Ada nanti kuis. Apa? Upload kegiatan. Oke, tuh juga ada hadiah tambahan ya. Di antaranya menginap di hotel di tempat security selama 1 minggu. Gimana sih, Mbak? Atau di ballroom deh, ballroom kan dingin. Dengan saya di rumah kan ya? Gitu. Jadi bisa langsung saja upload kegiatan entah screen capture juga bisa asal dengan hashtagnya itu program pemulihan ekonomi nasional ya. Oh, makin cakap digital tuh, makin cakap digital di masa pandemi COVID-19. Kemudian karena memang followers nih banyak ya, jadi sekarang ini kan selain memang kita bisa memanfaatkan dengan baik media sosial, tapi ada juga tangan-tangan jahil yang kayaknya pengen mencuri aja gitu, misalnya hacker, ya kan? Betul. Itu gimana sih, Sinta punya tips nggak untuk para teman-teman ini biar kalau misalnya Instagram, misalnya baksonya Mbak Pramugari ini biar aman gitu, biar nggak kenapa-kenapa gitu. Kayak gimana biasanya? Kalau tips dari Sinta, kita nggak bisa menghindari itu ya Mbak, karena itu kan juga bagian dari revolusi teknologi gitu kan. Jadi semakin canggih juga semakin bahayanya banyak gitu. Oke. Jadi plus minusnya memang selalu ada gitu. Jadi kalau di media sosial itu jangan memberikan informasi yang memang pribadi gitu. Oke, benar. Dan kalau bisa privacy kita tuh ya jangan ditampilin di situ loh gitu. Jadi memang benar-benar harus pintar juga bermain di media sosial itu. Oke. Gitu. Jadi harus benar-benar bisa lah ya, Iya, memprotek lah apa sih sebenarnya yang menjadi privacy dari kita gitu loh. Itu jangan sampai muncul di media sosial. Iya, gitu. benar. Jadi kayak misalnya aja kita nggak sengaja gitu ya, ulang tahun nih, kasih selamat ulang tahun untuk orang tua perempuan khususnya. Nah, kita kan suka nulis nama ibu kandung tuh. Padahal di situ juga bisa tuh dimanfaatkan dengan orang-orang jahil karena memang kuncinya untuk bisa beberapa akses gitu kan, menyebutkan nama ibu kandung. Kan itu juga bahaya loh, meskipun kita cuma iseng kan tadinya gitu ngucapin selamat ulang tahun. Itu juga apa ya Mbak? Sebenarnya sih itu juga pengalaman gitu, banyak soal itu. Jadi banyak yang mengatasnamakan Sinta gitu. Sampai waktu itu apa namanya dilaporkan ke polisi. Jadi orang ini ceritanya berkomunikasi dengan Sinta gitu, sampai mau transfer dan segala macam lah gitu. Dan ternyata pada saat dia mau ketemu hilang gitu loh. Tiba-tiba hilang. Nah, pasti kan dia nyari kan Sinta gitu. Dan kalau misal katanya dia transfer atas nama manajer Sinta dan lain-lain gitu. Jadi tapi itu sebenarnya bukan salah Sinta gitu, tapi itu bisa mencemarkan nama baik gitu. Jadi memang ya kitanya juga harus hati-hati, terus info dan hal-hal juga kita juga harus hati-hati menampungnya dan menyampaikannya juga gitu. Karena orang jahat gitu nggak bisa difilter gitu. Jadi kita yang harus filter gitu Mbak. Jadi sampai waktu itu sampai dilaporkan polisi gitu loh bahwa ya memang ini bukan Sinta gitu. Dia ditipu gitu loh. Jadi banyak banget. Apalagi dengan adanya hope kan begitu istilahnya. Jadi banyak mungkin yang mengatasnamakan gitu gak sih? Untuk sumbangan ini nih, sumbangan ini mungkin itu kayak juga gitu harus bisa. hati-hati kan Mbak, apalagi zaman sekarang gitu. Jadi memang tipsnya apalagi dari Hope Indonesia. Nah, Hope Indonesia ini kan masih komunitas nirlaba gitu Mbak, belum resmi gitu ya. Insya Allah memang nantinya Sintanya mau membuat itu resmi gitu. Amin. Jadi Sinta tampung di satu nama bank gitu, yaitu Sintanya sendiri gitu. Dan pastinya kitanya juga harus amanah gitu. Apalagi dosa banget Mbak kita kalau misal makan satu donasi rupiah aja, ya benar, gitu. Malah kita mau ngebantu gitu kan. Gitu. Jadi memang harus benar-benar sama orang yang dipercaya banget. Gitu. Jadi jangan sampai niat baik kita itu ngebantu malah kerepotan nantinya. Nah, itu dia. Tuh ya. Benar banget. Bisa kita buka kembali untuk para peserta yang sudah bergabung ya. Silakan. Karmina. Oh, temannya Carmila ini pasti. Carmina, silakan. Shindin. Gurunya mana? Halo. Udah kayak Dr. Dolittle kita ya ngobrol sama yang belakang. Mana ini screen-nya bisa nggak?
Aku bisa lihat wajah dari Karmina. Iya, saya. Halo. Halo. Kelihatan. Oh, Karmina, mana nih Karmina? Halo. Iya. Karmina, ya halo, sebentar ya Kar ya. Ini masih Ya. ada masalah rumah tangga ini kayaknya. Karmina, Lagi masak ya, Mbak lagi Karmina. masak. Karmina ini pelaku bisnis UMKM atau penikmat usaha UMKM nih? Pembisnis, saya juga buka usaha. Boleh diperkenalkan? Bisa dengar suara saya, Bunda? Oh bisa, Bisa, Mbak. bisa. Tergantung traktirannya Karmina apa dulu. Enggak ya, gratis loh ini. Silakan ya Karmina. Salam kenal juga buat Mbak Sinta. Salam kenal Ibu. Untuk usahanya, saya terinspirasi, sangat salut dengan kegiatan yang begitu padat, masih bisa untuk berbisnis. Mungkin ini akan Ibu. curi ilmunya. Siap juga Ibu, silakan. Kalau menginspirasi itu saya sangat senang banget gitu. Oke. Jadi saya pun juga punya sosok inspirasi gitu. Jadi kalau saya menginspirasi orang, saya malah senang banget gitu kan. Itu kan benar jadi sekali. program berbagi juga. Berbagi, oke. Silakan Ibu. Ibu nih Iya. usaha UMKM-nya di bidang apa ini? Kuliner kah? Garmen? Kuliner juga. Saya di Kecamatan Besuki, saya punya warung di Jalan menuju Menggema. Di situ kita usaha warung makan dan Oke. juga terima pesanan catering untuk rapat-rapat. Keren Ibu. Keren. Menunya banyak ini Bu. Menunya banyak. Apa sih Bu? Biasanya kan kita kalau mau ngebuka, kalau ngelihat, anggap aja kalau di Jakarta warteg gitu ya. Warteg itu kan nggak gampang nih Bu, dengan seabrek menu nih. Kalau di awal-awal kayak gimana Bu? Takut nggak Bu kira-kira nanti jangan-jangan kalau sudah dipanasin 2-3 hari dia sudah kayak mantan kita gitu, basi gitu misalnya, atau seperti apa sih Bu? Di awal-awal tuh yang pengen ngebuka warung makan. Pertama buka saya juga karena secara manajemen saya belum menguasai, jadi panik juga. Terus kemudian ada kendala-kendala juga karena pada saat masak itu tiba-tiba nasi basi, masih belum diangkat di kompor sudah tidak bisa dimakan. Terus kemudian ikan yang sudah dihitung sejumlahnya sesuai pesanan, setelah kita kemas hilang, itu juga terjadi banyak kendala-kendala yang seperti itu. Terus itu terus ada lagi, memang kita sebagai pembisnis banyak pesaing ya. Itu yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Sinta, bagaimana untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Semisal baksonya Mbak Sinta itu bisa dikatakan secara kasar dijarah pesaing kita. Itu bagaimana cara menghadapinya, karena ini sering terjadi kepada kami. Terus bagaimana untuk solusinya itu. Terus kemudian boleh ada tips khusus ya, cara untuk mengembangkan sebagus mungkin atau lebih berkembang lebih luas lagi, itu bagaimana caranya. Mungkin ada tips tersendiri karena saya sangat ingin juga untuk membuka lapangan kerja bagi mereka-mereka. Dan saya juga sudah coba untuk bisnis-bisnisnya lain, tapi ini masih putus-putus, belum bisa lancar hingga akhirnya saya hentikan. Mungkin untuk saat ini masih fokus di kuliner makanan itu saja. Terus yang kedua, ini pertanyaan saya. Tadi ditampilkan Mbak Sinta punya banyak pengalaman untuk berbagi di berbagai daerah ya. Terus itu untuk pendanaannya itu bagaimana? Kemudian kalau ingin bergabung itu bagaimana? Mungkin itu cara yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Ibu Karmina ya. Karmina, silakan ini yang pertama. Nah, Ibu menjerat Karmina, katanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Sebelum saya membuka baksonya Mbak Pramugari itu, pertama-tama itu saya survei dulu gitu.
survei di pasaran. Jadi tujuan kita tuh siapa gitu, yang mau beli tuh siapa gitu, masyarakat kah, kalangan mana gitu, benar. menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah itu harus disurvei dulu tuh Bu. Benar. Jadi kita juga biar pas gitu. Tepat Nah sasaran ya. setelah itu Sinta juga apa ya namanya, percaya sih kalau rezeki itu juga udah diatur masing-masing gitu kan. Nggak akan ketuker gitu ya. Tapi kita juga harus usaha. Usaha itu adalah bagaimana tadi, yang pertama survei, yang kedua kita niat juga Bu dari hati bahwa memang benar mau menekuni di bidang ini gitu. Dan yang ketiga adalah cara pemasarannya gitu, karena ini sangat penting banget gitu. Ini ya, benar. Jadi Ibu misalkan ada di mana tadi Ibu kolokasinya Bu? Salah satu di Indonesia lah ya gitu. Misalkan di mana? Dari mana pasti nanti akan kenal gitu loh. Kalau misalkan Ibu pemasarannya di media sosial, di Facebook, misalkan Ibu punya Facebook, share aja Bu di Facebook, di Instagram, di Twitter yang Ibu punya pokoknya. Jadi memang kunci utamanya itu adalah bagian pemasarannya gitu, supaya bagaimana sih orang nih supaya kenal gitu sama produk yang kita jual gitu. Itu adalah pemasaran. Jadi memaksimalkan mungkin dari media sosial itu gitu. Zaman sekarang tuh nggak ribet Mbak gitu. Kita punya media sosial banyak gitu. Jadi itu yang kita pakai gitu, yang kita manfaatkan untuk hal positif, yaitu untuk ya produk-produk, pemasaran produk-produk kita, jualan. Nah itu kan lebih sangat positif kan Iya, benar. Nah gitu Bu. Kayak gitu untuk pemasarannya. Lalu ketiga itu ada Hope Indonesia. Ini kan yang berbagi ke seluruh Indonesia. Bagaimana gitu. Oh iya, dan jangan lupa Bu, packagingnya juga harus menarik gitu Bu. Jadi nggak bisa tuh Ibu misalkan jual makanan kayak di warteg gitu ya, cuman nasi bungkus sama kantong plastik gitu. Jadi Ibu harus berpikir kreatif, apa ya kira-kira ya, atau mungkin pakai daun pisang, terus pakai pokoknya yang cantik gitu. Gimana? Jadi itu yang bisa membuat usaha Ibu tuh bisa terkenal, juga bisa makin banyak yang beli gitu. Secara packaging Ibu ya. Betul. Gitu. Yang aneh, yang unik mungkin makan di warung warteg tanpa piring. Nah, itu juga bisa gitu Bu. Tanpa piring terus makannya pakai apa? Cuma segini doang. Cuma satu tangan doang gitu ya. Kemudian lanjut kita ke Hope Indonesia. Ini bagaimana, apakah bisa untuk seluruh masyarakat Indonesia ini nanti akan bergabung menjadi salah satu penyalur lah ya, istilahnya seperti itu, atau seperti apa nih Sinta? Kalau untuk saat ini Hope Indonesia masih menggunakan dana pribadi dan sebagian juga dana dari donatur-donatur yang masuk gitu. Jadi kalau misalkan Ibu memang mau ngebantu Hope Indonesia, membantu masyarakat Indonesia melalui Hope Indonesia, itu sangat senang sekali saya gitu loh. Karena bantuan itu bukan soal finansial Ibu. Jadi di dalam bisa makanan atau di dalam bentuk apapun itu kami akan terima dan kami akan salurkan ke masyarakat Indonesia yang memang kurang mampu gitu Bu. Jadi bisa melalui apa aja gitu. Jadi bukan finansial aja Ibu. Jadi bisa misalkan Ibu mau datang langsung, mau ikut, wah itu sangat senang sekali Bu gitu. Jadi volunteer juga. Itu hebat Bu, karena kan banyak sekarang yang cuman nyumbang-nyumbang aja kan Mbak, nyumbang-nyumbang aja gitu. Itu kita juga masih kurang gitu, masih kurang kaum milenial tuh untuk yang tergerak hatinya sendiri terjun langsung gitu. Gitu. Jadi memang terjun langsung itu benar-benar merasakan gitu loh, bahwa ya satu kita juga semakin bersyukur kan Mbak, walaupun dalam keterbatasan, dalam masa COVID pandemi ini, dalam masa kesulitan, ya kita masih bisa makan gitu. Ternyata di luar sana masih banyak susah banget gitu. Yang kurang beruntung gitu kan. Jadi benar-benar kita buat apa ya, reminder diri kita sendiri gitu bahwa alhamdulillah gitu. Iya, jadi seperti itu Bu ya. Jadi meskipun mungkin hanya satu suap nasi, paling tidak kita bisa berbagi dengan sesamanya lah ya, apalagi di kondisi COVID seperti ini. Iya, ada lagi Ibu mungkin yang mau ditanyakan selain jadi packaging Bu ya, jangan lupa, dan juga sudah banyak ads gitu ya, iklan-iklan di seluruh media sosial. Pakai Facebooknya, jangan buat yang aneh-aneh, berjualan aja. Berjualan gitu Bu. Bener. Kenapa? Bu, mic-nya dibuka Bu. Sudah saya buka. Sudah, oke. Bagaimana Bu? Saya sangat tertarik. Seandainya saya bisa berbagi makanan langsung, ikut gabung di grup itu, saya sangat keren Bu. Oke. Caranya Bu bisa datang ke rumah saya Bu. Yang nggak mungkin kita sebutkan di sini juga gitu kan Bu ya.
Nanti mungkin bisa follow terlebih dahulu Ibu kalau main Instagram ya Bu. Di mana Instagramnya? Instagram saya sinta.yuliasmi dan Instagram Hope Indonesia, official Hope Indonesia. Official Hope Indonesia. Seperti itu Bu ya. Tuh. Bisa langsung nanti DM untuk bisa bergabung dengan adminnya mungkin Ibunya ya. hebat loh, mau berbagi. Benar. gitu. Ayo milenial yang main nih. Kadang-kadang kan anak-anak muda kan. Iya, Mah. Nah, justru Harus kita dorong. harus kita dorong gitu. Oke, Terima sementara kasih, itu dulu Ibu. Sehat-sehat selalu Ibu. Semoga Laris. usahanya lancar dan laris manis. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Iya. Nah, jadi sekalian ya untuk para peserta bisa upload sekarang juga melalui feed mungkin ya. Kalau yang untuk bisa mengikuti makin cakap digital di masa pandemi COVID-19. Jadi hashtagnya itu ya, makin cakap digital di masa pandemi COVID-19 tuh kalian bisa mengupload entah kegiatan kita hari ini yang bisa di screen capture atau mungkin kegiatan kalian tuh seperti apa sih untuk bisa membantu para sesamanya. Indonesia besar sekali begitu ya. Jadi seharusnya bukan menjadi beban dengan banyaknya penduduk di Indonesia, tapi sebetulnya kita bisa saling bantu-membantu. Betul. Benar. Karena ada pepatah ya kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bener kan? Benar. Jadi benar. dalam kondisi saat ini pada masa pandemi COVID-19 Benar, apalagi benar. kita memang dipaksa, bukan dipaksa ya, hatinya tuh harus tergerak gitu untuk membantu satu sama lain gitu, Benar, untuk ya. masyarakat, nggak usah jauh-jauh dari masyarakat Indonesia, Oke. untuk saudara-saudara kita dulu. Sekitaran rumah aja deh Betul. dulu ya, coba dicek Betul, gitu kan, yang mana yang butuh bantuan Betul. gitu. Jadi jangan cuman butuh bantuan nebeng doang Mbak, nebeng doang di depan. Butuh bantuan juga gitu. Tapi paling tidak bagaimana lah kita harus benar-benar melakukan. Indonesia sangat bisa menurut saya daripada dari negara-negara lain yang karena memang kita Indonesia kan terkenal dengan kita sudah ramah ya kan, terus suka saling membantu, gotong royong gitu. Jadi apapun masalahnya kita pasti bisa untuk melewatinya. Terutama para perempuan ini yang memperkuat ya kan. Laki-laki nggak mungkin kuat kalau tanpa ada perempuan di belakangnya, katanya sih gitu ya. Karena saling melengkapi, Saling apalagi melengkapi. laki-laki dan perempuan. Benar, gitu. ya. Oke, silakan satu lagi pertanyaan terakhir dari para peserta. Gimana? Oh, 2 pertanyaan lagi. Oh, 5. Oh, jadi 5 nggak cuma 3 karena yang 2 dibelikan Banyak sendiri nih. sama IO-nya hadiahnya. Oke, silakan. Ini yang ketiga berarti ya. Yang ketiga, yuk. Jadi nyanyi. Jadi nyanyi. Halo, udah kayak Nazar ya, dikit-dikit nyanyi aja. Yang penting bahagia deh pokoknya ya. Oke, bisa dibuka yang mana? Bisa dibantu? Tolong bantu ya, tolong bantu ya. Angkat tangan semua nih. Angkat tangan lapar bagaimana? Kofarul. Anwarul. Anwarul, mungkin bisa bertanya melalui telepati ya. Ini mungkin mendung gitu, jadi sinyalnya ada terhambat gitu. Nah, oh ya tes. Oke, mau nyanyi dia kayaknya. Halo, coba pitch suara. Do. Ini dia pakai ini loh, karena masih prokes ya, pakai masker. Apakah suara saya terdengar jelas? War, Suara saya terdengar Anwar. jelas nggak, Mbak? Tes, Hah? tes. dengar jelas dong, jangankan suara, aura kamu. Ya. Ayo War. Terima kasih Halo. atas kesempatan yang diberikan. Siap. Saya tertarik dengan materi terkait revolusi industri 4.0. Oke. Gimana menurut Mbak sendiri itu kalau menurut pandangan Mbak lebih mana yang diuntungkan atau urgensinya kan di Iya. sini mohon maaf bangsa Indonesia kan ya masih banyak hutang. Nah sedangkan juga dituntut untuk berkembang juga. Tapi dari sisi lain masih banyak daerah-daerah yang masih belum tercapai lah istilahnya teknologi, listrik, bahkan pun air juga. Nah itu menurut Mbak bagaimana Mbak? Apakah yang didahulukan itu tetap membangun atau membangun daerah yang masih belum berkembang gitu? Di daerah-daerah tertentu seperti itu ya. Rada berat pertanyaannya, udah kayak jodoh saya yang semakin berat tiap hari. Oke, Anwar,
Pertanyaannya nantinya akan kita keep. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nantinya kita keep dan kita akan menyampaikan ke para dewan gitu ya yang mewakili untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuh, jadi enak kan kalau ngikut webinar gini nanya nggak nyampe kan kalau misalnya mau ke Senayan gitu kan. Kita tampung tapi karena hari ini yang hadir Mbak Sinta silakan. Bagaimana nih dengan hutang Indonesia yang masih ada gitu ya. Terus kemudian masih ada daerah-daerah yang mungkin belum kesentuh dan saya yakin berjuta-juta jiwa Indonesia ini masih belum paham banget, bener nggak sih dengan yang namanya media sosial gitu ya, meskipun Kominfo terus-menerus untuk itu menuju kan ke salah satu daerah-daerah. bentuk pemerintah kan, program Benar. pemerintah gitu. Jadi Mas Anwar, kalau saya bisa mencoba menjawab urgensi dari revolusi industri 4.0 ini juga sangat penting gitu. Urusan perut juga penting Sangat gitu. penting. Ya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu sangat penting gitu. Jadi kita harus bisa menyikapinya dengan cara simultan gitu. Jadi berbarengan gitu. Karena di kondisi seperti sekarang kita memang dipaksa ya Mbak. Dipaksa kalau kita tidak mengikuti kita juga akan ketinggalan zaman gitu. Malah yang rugi Mas Anwar kitanya sendiri gitu. Jadi memang kita harus menyikapinya dengan secara simultan gitu. Jadi menurut saya revolusi industri 4.0 itu juga sangat penting dan urusan perut atau makanan gitu itu juga sangat penting gitu. Jadi kalau perutnya lapar juga gak bisa mikir. Gak bisa mikir, benar. Gitu. Jadi memang harus dua-duanya itu penting gitu. Dan di daerah ya banyak, memang masih banyak di daerah Indonesia khususnya di pelosok-pelosok Indonesia yang memang mungkin belum tersentuh oleh teknologi, air gitu. Itu yang menjadi concern dari mungkin dari pemerintah juga kan. Benar. Dan kita sebagai kaum milenial gitu, terutama saya kaum perempuan Indonesia mencoba dengan segala keterbatasan, dengan adanya keterbatasan saya dan mungkin perempuan-perempuan Indonesia lainnya mencoba mengisi ruang-ruang kosong yang mungkin memang kita bisa membantu masyarakat Indonesia yang memang kurang beruntung. Kayak gitu Mas. Jadi seperti itu Mas Anwar, apakah sudah cukup untuk jawabannya? Karena tanpa teknologi informasi itu kita nggak bisa bersaing kan Mbak. Iya, nggak bisa bersaing juga, jadi benar. memang ya dua-duanya penting Benar, gitu loh. Jadi gitu. kita harus sikapi dengan simultan Benar. gitu Mas Plus Anwar. minus sih memang ya dengan berkembangnya teknologi kita juga ada. cukup kebantu. Tapi juga dengan Pasti berkembangnya teknologi pasti ada plus minusnya. Yang paling pasti pemerintah menghadirkan yang paling terbaik lah untuk seluruh Indonesia. Mungkin bisa bertanya kepada para pemerintah setempat terlebih dahulu yang paling dekat gitu ya. Bagaimana nih kok nggak nyampe nih kalau misalnya sinyal atau mungkin pemerintah di satu daerah mungkin RT RW terlebih dahulu deh untuk wifi-nya dulu gitu untuk bisa belajar gitu. Mungkin sinyalnya seperti kan biasanya masih banyak tuh Mbak yang di daerah-daerah pelosok itu kan memang susah sinyal susah gitu. sinyal gitu. Jadi mungkin memang itu yang menjadi concern dari pemerintah gitu. Benar. Pasti kita juga pemerintah juga pastinya memfokuskan gitu, tapi mungkin memang butuh waktu, butuh proses gitu. Jadi selagi kita menunggu memang program-program dari pemerintah, kenapa kita enggak kalau kita bisa gitu. Misalkan kita memberikan advokasi pendidikan mengenai teknologi di daerah-daerah yang memang masih pelosok, itu kan juga bisa kita berikan bantuan. Benar. Jadi kita lah ya paling tidak untuk bisa berbagi lah itu tadi. Selain memang finansial mungkin ilmu juga cukup penting menurut saya. Karena jangan memberi ikan, kita berilah mereka itu kailnya gitu kan. Biar bisa mendapatkan ikan. Begitu ya Mas Anwar ya. Dan pertanyaannya nanti akan kita tampung semua pertanyaan yang berhubungan dengan pemerintah. Terima kasih sebelumnya untuk seluruh suara rakyat Indonesia yang ingin nantinya Indonesia ini pengennya lebih maju, semakin sedikit nilai kemiskinannya, semakin sedikit orang yang galau gitu. Udah kesana-sana balik lagi perasaan gitu ya. Jadi memang seperti itu. Langkahnya adalah dengan promote ya. Kalau misalnya timbul lagi nih pertanyaan untuk para pelaku UMKM. Kalau untuk yang modalnya lumayan, mungkin dia bisa menyewa atau mengendorsement selebgram misalnya ya, atau mungkin food blogger atau yang membuat iklan. Kalau misalnya ini terbatas gitu ya, karena memang pandemi ini saya cuma pas-pasan Mbak, bisanya cuma modal untuk ngebikin kulinernya aja. Gimana caranya untuk bisa laris gitu di media sosial, ada nggak kira-kira Sinta? Nah itu dia, kita harus memaksimalkan gitu.
dari manfaat dari media sosial tersebut gitu. Misalkan kita memang masih punya uang yang terbatas gitu, Banget. Mbak. Kita nggak bisa mengendorse selebgram atau food blogger gitu. Benar. Nggak apa-apa gitu, Mbak. Kita harus usaha Benar. nggak usah dari selebgram. Kita dari teman. Kalau misalkan kita telaten, kita tekun, memanfaatkan media sosial, insya Allah itu pasti akan terkenal dengan sendirinya gitu. Karena kan media sosial itu kan bisa dilihat dari seluruh dunia ya, seluruh dunia kayak gitu. Dan juga jangan beli followers terlebih dahulu deh ya gitu. Jadi kalau followersnya banyak, tiba-tiba ini yang nge-like cuma 2-3 orang kan juga lucu gitu ya. Jadi secara packaging, secara market juga sangat penting. Dan jangan lupa kalau banyak juga ditemuin gitu ya bahwa pemasaran susah. Tapi ada juga yang pemasarannya itu bagus banget packagingnya. Jangan lupa rasanya kalau untuk kuliner ya. Kan kita sering tuh packagingnya bagus banget. Begitu masuk mulut, lah gitu kan. Kok gini rasanya. Makanya gitu. bahan Bener pokok itu kan juga menjadi hal yang Benar. penting gitu Yang paling kan. penting ya. Dan kombinasi hybrid antara manual dan teknologi itu juga sangat penting gitu Mbak. Untuk ya ketika kita mempunyai misalkan dana yang memang masih pas sedikit ngepas gitu. Jadi manual juga dan pastinya teknologi dari media sosial pun juga. Oke, Gitu. Jadi memang dua-duanya gitu. Berjalan dengan seiringan gitu ya. Nah, untuk menciptakan satu bidang UMKM nih, apakah menurut Sinta harus dengan favoritnya kita nih, kesenangan kita misalnya nge-game atau mungkin makan jadi kuliner gitu ya, makeup jadi beauty blogger, itu harus seperti apa? Apakah kita bisa mencoba hal yang di luar kemampuan kita deh? Kalau menurut Sinta yang mana dulu nih? Sebenarnya bisa. Nah, kalau untuk yang pertama untuk usaha pastinya apa yang kita senangi dulu Mbak. Apa sih passion kita gitu. Misalkan kita bisa buat baju, misalnya desain apa. Kita buat baju gitu. Misalkan kayak Sinta juga sebenarnya juga gitu kan. Akhirnya Sinta mencoba buka usaha kuliner walaupun memang belum jago-jago amat gitu kan masak gitu. Terus misalkan kita suka make up, bisa juga jadi MUA, bisa juga jadi beauty blogger gitu kan, bisa. Sebenarnya bisa ketika kita misalkan mau keluar gitu dari apa yang kita bisa misalkan, tapi kita harus tekuni dulu Mbak, harus tahu juga itu apa. Maksudnya produknya apa yang mau kita jual, apa yang mau kita perkenalkan gitu. Jadi pastinya kita harus tahu dulu gitu. Jadi jangan ucuk-ucuk aku mau jualan lampu, padahal aku nggak tahu nih lampu itu apa, nggak ngerti soal lampu apa dan segala macam kayak gitu. Karena kalau kita nggak ngerti gimana gitu kan. Gitu. Jadi seperti itu, passion terlebih dahulu ya. Lanjut kita ke penanya berikutnya, yang keempat ya. Wow, banyak loh hadiahnya hari ini 5 tuh. Nanti tim admin khusus Doorpress akan langsung menghubungi Anda ya. Untuk pemberian door prize-nya diantar atau berupa brosur. Brosur. Nah biasanya kan? Biasanya Mbak businessman ini maksudnya akan sukses itu dimulai dari hobinya. Gitu. Jadi hobi makan nasi kuliner gitu kan. Jangan asal gemuk aja ya. Silakan. Ini para lelaki pada kemana semua ini ya? Padahal bukan sholat Jumat ini hari ini. Ayo, gimana nih? Wanita lagi yang berikutnya. Sembari saya masih menunggu ya, saya akan sudah bergabung ya bareng kita secara virtual. Ada Mas Rizky Sadik ini selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Mas Rizky. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi, emang semangatnya pagi terus ya. Oke, bisa ditampilkan. Kelihatan dari caranya bicara serasa pagi mulu yang di sana. Gitu. Serasa pagi mulu. Jadi seger kayak kopi gitu Mas Rizky. Mas Rizky apa kabar? Baik, alhamdulillah agak kurang sehat tapi oke, everything is okay, fine. Everything is okay ya. Mudah-mudahan segera membaik ya Mas Rizky. Ini terlalu banyak jadwal mungkin ya. Iya, terlalu sibuk nih Mas. Bener banget. Minum vitamin ya. Sama makan bakso dong, mau makan bakso. Iya. Cobain ya. Ya, Mas Rizky, masih kita bergelut dengan UMKM ini ya, yang kayaknya masih di setiap daerah masih kesusahan untuk bagaimana untuk bisa membesarkan UMKM sih sebetulnya. Mas Rizky untuk bisa membesarkan usaha mandirinya seperti apa? Mungkin ada masukan ini dari Mas Rizky. Harusnya talkshow-nya kita itu di bakso Sinta gitu supaya lebih benar kan? Jangan nanti salah melenceng nanti. Saya dikit aja ya Mbak. Ini Mbak Nanda benar ya? Siap Mas Rizky, Nanda.
Ini kayaknya kacamatanya perlu diganti, sudah nggak kelihatan kita ini, ampun-ampun. Mau memaksakan diri malu milenial tapi sudah kolonial beneran. Saya Milenial. Nggak apa-apa kolonial, asalkan dia milenial. Milenial, semangatnya milenial ya. Saya kasih Oke. masukan aja ya, karena tadi kayaknya Siap. banyak yang masih mau bertanya, nanti kasihan waktunya habis untuk sekedar mendengarkan masukan. Karena buat saya sebetulnya acara-acara seperti ini, itu lebih penting adalah masukan dari para narasumber yang secara praktek, secara teori itu sudah mumpuni. Jadi saya kasih masukan beberapa hal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, salam sejahtera, sehat selalu buat kita semua. Langsung aja saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada seluruh peserta webinar yang bergabung pada siang hari ini, kemudian Mbak Danda, Mbak Sinta, dan seluruh panitia-panitia yang memfasilitasi dan mensukseskan acara ini. Terima kasih. Tentunya juga narasumber dari Kementerian Kominfo atau siapapun, saya mohon maaf saya baru terlambat bergabung. Prinsipnya bahwa acara ini kita laksanakan itu tentunya niatnya kita adalah memperbanyak ilmu yang bermanfaat, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, menambah literasi digital kepada seluruh generasi muda Indonesia maupun siapapun masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi tujuan dari acara ini adalah menyebarkan pemahaman-pemahaman bagi semua orang yang mungkin para narasumber khususnya yang secara pribadi sudah banyak pengalaman, secara pribadi punya teori, secara pribadi tahu kendala-kendala yang dihadapi dan berbagi kepada masyarakat secara umum yang mengikuti acara ini, sehingga dalam menjalani perkembangan dunia digital yang sangat luar biasa ini, semua peserta paham, tahu, dan kemudian juga bisa mencarikan solusi-solusi yang ada. Tapi dua hal aja, saya tahu bahwa dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi, salah satu kekuatan dunia digital adalah bisa mempercepat proses hubungan antara pembeli dan penjual, antara penyedia produk dengan siapa yang membutuhkan produk. Saya kira pada masa-masa pandemi seperti ini justru kita perlu banyak bersyukur gitu. Jadi jangan patah arang, jangan kemudian kita merasa bahwa diri kita ini kemudian kehilangan kesempatan, bahwa semuanya sepi, jarang ada orang yang keluar, jarang ada orang yang mampir. Tapi ternyata di balik itu semua terbuka sebuah ruang pasar yang begitu besar dan kemungkinan transaksi yang luar biasa selama kita kreatif. Kita kreatif untuk kemudian bersaing juga, karena persaingannya juga semakin luar biasa, karena orang-orang yang tadinya mungkin kalau kita jualan warung, misalnya bakso tadi itu, kemudian di perkampungan kita, lalu kemudian di perkampungan kita itu cuma kita satu-satunya yang jualan bakso. Nah, sementara hari ini lalu orang yang lalu lalang untuk membeli bakso di perkampungan kita itu sangat minim. Nah, ternyata kemudian kita sebetulnya bisa mengekspan di kampung-kampung yang lain yang jangkauannya jauh lebih luas dibandingkan orang yang lalu lalang di perkampungan kita. Bahkan di kota kita, kota lain, provinsi, dan begitu seterusnya. Kemudian begitu banyak bermunculan transportasi cepat, paket-paket cepat, entah itu lewat udara, lewat laut, lewat darat, yang saya kira itu juga bisa menjangkau semua pasar yang ada. Tapi tentunya dengan terbukanya pasar begitu lebar, tentunya persaingan juga akan semakin kuat. Sehingga kita harus punya trademark, punya sesuatu yang menarik untuk kita sama-sama pahami. Oke, itu teori pasar yang saya kira bisa dibahas bersama-sama. Tapi saya ingin memberikan sedikit gambaran dua hal saja yang saya ingin selalu bawa, dan selalu ini yang saya sampaikan dalam setiap kesempatan webinar yang ada. Yang pertama, kita jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk mempelajari pertarungan di dalam dunia digital seperti ini. Kita harus sadar, kita harus paham, kita harus mampu mengoperasikannya, dan kita tidak boleh ketinggalan karena dunia modern ini sudah semuanya menggunakan dunia digital. Maka kita harus mengupgrade diri kita, meningkatkan kemampuan diri kita untuk bisa mengoperasikan segala hal yang berhubungan dengan transaksi, berhubungan dengan pemasaran, berhubungan dengan delivery produk, dan lain sebagainya menggunakan dunia digital. Kita harus belajar. Siapapun peserta di dalam kesempatan ini harus mau meningkatkan dan harus jangan menganggap susah untuk belajar bagaimana mengoperasikan dan memaksimalkan peran digital di dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, ini nasihat yang keduanya, selain kita kemudian yang pertama kita harus
berusaha untuk menguasai dan belajar. Yang kedua, kita harus berusaha untuk berhati-hati, melakukan sensor secara mandiri terhadap hal-hal yang negatif di dalam dunia digital. Karena dunia digital tidak bebas dengan orang jahat. Ini juga dunia yang biasa, ada orang baik, ada orang jahat, ada orang yang memanfaatkan ketidaktahuan orang untuk melakukan penipuan, ada orang yang kemudian memanfaatkan kepolosan anak-anak kita untuk melakukan bullying misalnya, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi saya kira ini dua hal yang harus menjadi guidance kepada seluruh peserta webinar, kepada kita semua, bahwa kita jangan patah arang, kita harus mampu, harus belajar, harus mau menguasai dunia digital. Di sisi lain, karena aturan-aturan regulasi-regulasi dari pemerintah masih belum secara maksimal melindungi seluruh kepentingan-kepentingan masyarakat dan para pengguna dunia digital, maka kita harus melakukan sensor secara mandiri. Kita harus kemudian bisa memilah-milah mana yang kita perlukan, mana yang enggak, mana berita yang harus kita tahan atau kita delete, mana yang kemudian produk-produk atau konten-konten yang tidak perlu kita tonton, dan lain-lain. Jadi saya kira itu dua hal yang ingin saya gunakan pada kesempatan pendek ini, karena saya lebih menghargai para peserta yang ingin bertanya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Mbak Sinta lakukan. Saya kenal beliau sangat luar biasa, walaupun kita belum pernah ketemu, ini ketemunya di dunia on air, di dunia maya seperti ini. Saya kira ini juga kelebihan dalam perkembangan dunia digital. Kita serasa sudah saling tahu aktivitas masing-masing hanya dengan kemudian kita saling berinteraksi di dalam dunia digital. Itulah kelebihan dunia digital. Saya kira kita bisa saling tahu, kita bisa saling kenal, kita saling bisa mempromokan produk, kita bisa saling merekomendasikan orang terhadap seseorang yang kemudian kita rasa bahwa orang ini ternyata punya kemampuan dan punya kelebihan-kelebihan di bidang-bidang tertentu. Saya kira itu Mbak Nanda, Mbak Sinta, dan seluruh peserta webinar yang ada, seluruh panitia. Mohon maaf saya tidak bisa dari awal tadi bergabung, tapi setidaknya sekilas tadi saya melihat betapa semangatnya acara webinar pada siang hari. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wahana, ruang, kesempatan bagi kita untuk bisa menjadikan pemahaman-pemahaman kita masing-masing saling bertukar informasi, bertukar pengalaman ini menjadi sarana amal jariah kita untuk menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat untuk semua yang mengikuti dan terlibat di dalam acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, itu semua hadirnya karena kelemahan saya sebagai manusia, dan kalau ada hal-hal positif yang bisa dipetik dari apa yang saya sampaikan, tentunya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Rizky. Iya, cepat membaik begitu Mas Rizky ya. Amin. Iya, butuh Amin. bakso. Berarti kan benar, butuh bakso panas-panas sama Oh, sambal. bakso ini iya langsung kirim ya, gitu. Benar Pak, langsung kirim ya Mas. Ya, siap. Sukses selalu ya semuanya ya. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung bersama dengan kita ya, salah satu narasumber yang sangat luar biasa ada Mas Rizky Sadik, ini anggota Komisi 1 DPR RI. Jadi memang jangan sampai kita itu ketinggalan digital ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Pokoknya gimana pun caranya, berapapun usia Anda, kalau misalnya ini yang lagi menyaksikan adalah para kaum milenial, wajib hukumnya untuk bisa mengajari orang tua kita gimana sih yang namanya dunia digital itu. Kemudian setelah mengenal, jangan lupa berhati-hati karena memang di dalam situ seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky bahwa tidak hanya ada orang baik saja, tapi juga ada orang-orang jahil ya yang tidak mempertanggungjawabkan. Karena memang selain ada clickbait itu mungkin bisa membantu kita jualan, tapi sometimes itu dengan nama-nama domain, nama-nama Instagram yang sangat mirip itu bisa membahayakan kita. Jadi pastikan dengan baik bahwa kalau bisa verifikasinya 2 arah deh gitu ya, 2 step Betul, gitu, 2 step betul, gitu. Itu bahaya banget karena memang ya. Oke, apakah kita bisa menemui dulu para peserta? Satu lagi ya. Satu lagi. Ya, jangan banyak-banyak, nanti MC-nya enak dong ya. Hari ini mah gabut dia. Oke. Hah? Dea, silakan. Indonesian Idol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mau curhat nih? Saya Atau Dea menyanyi? Ayu menanyakan materi yang disampaikan oleh Mbak Sinta Oke. mengenai revolusi 4.0
Zero akan merubah cara pandang dan pikiran perempuan di Indonesia. Lantas, bagaimana cara membuka pikiran masyarakat yang masih terdoktrin bahwa wanita pekerjaannya hanya di dapur, tidak perlu berpendidikan tinggi, padahal wanita juga bisa menyetarakan gender dan mampu memajukan perekonomian dengan pendidikan yang berkualitas, sehingga angka kemiskinan di Indonesia dapat menurun. Terima kasih. Oke, jadi ini tadi ya di depan bahwa wanita itu tidak hanya berdaster doang gitu, tidak dapur, ngurus anak, dapur lagi gitu kan, tapi Bagus bagaimana banget nih Mbak pertanyaannya gitu, bisa benar. merubah pola pikir Merubah pola pikir. perempuan Ya. gitu. Terima kasih Mbak Dea atas Iya, pertanyaannya. Dea. Silakan langsung, Sinta bisa dijawab. Nah, karena di sini kan revolusi industri 4.0 itu Oke. kan akan merubah cara pandang, akan merubah pola pikir, akan merubah pola hidup juga gitu. Tapi ternyata Mbak masih banyak gitu ya. Ternyata terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia gitu. Ternyata masih banyak. Udah nggak usah sekolah aja gitu. Kamu kan kerjaannya Asal juga ngurus anak. bisa baca udah selesai Iya, gitu kan. di dapur masak dan Dapur, lain-lain. oke. Jadi tipsnya itu kita gitu, kita sebagai kaum milenial gitu ingin memajukan peran perempuan gitu, kesetaraan gender gitu ya, kesetaraan gender bahwa perempuan juga bisa gitu loh, juga bisa maju gitu. Jadi kita kalau menurut pribadi Sinta, jadi kayak heart to heart gitu Mbak. Jadi kita bicara mengedukasi gitu perempuan yang memang mungkin masih ada di daerah-daerah terpencil di Indonesia gitu. Bagaimana ternyata emansipasi wanita tuh sudah dibangun dari zaman Ibu kita Kartini Iya, gitu. benar. Jadi kita anak muda Indonesia, terutama perempuan-perempuan Indonesia yang memang sudah memiliki cara pandang modern juga sesuai dengan revolusi industri 4.0 itu membantu dan memberikan edukasi kepada masyarakat atau perempuan-perempuan Indonesia yang memang masih tinggalnya di daerah-daerah terpencil gitu loh. Jadi banyak ruang kosong bagi perempuan yang saya sendiri gitu, yang bisa saya berikan gitu kepada perempuan bahwa ya edukasi gitu Mbak, edukasi bahwa perempuan kita bisa gitu, bisa sukses, bisa maju, bisa mendapatkan pendidikan yang setara seperti lain-lainnya gitu. Jadi kalau memang kita mau maju, kita juga harus mencoba gitu, membuka pikiran kita bahwa ya di dunia ini lebar, dunia ini luas gitu. Kita bisa melakukan apa saja, apa yang kita mau gitu loh. Dalam hal positif ya, bukan yang negatif gitu. Jadi untuk Mbak Dea gitu, kita berusaha gitu mengedukasi perempuan-perempuan Indonesia memang masih di daerah-daerah terpencil gitu, bahwa perempuan juga bisa maju gitu, bahwa perempuan juga bisa gitu, bahwa perempuan juga bisa berpendidikan yang tinggi gitu. Sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kita berpendidikan tinggi, kita ngurus anaknya misalkan, kita juga mengajari anaknya juga pinter gitu. Jadi anak kita menjadi pinter, sekolah yang tinggi, terus juga mungkin juga nantinya akan menjadi orang yang baik gitu. Itu akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Benar sekali. Gitu. Jadi dari ibunya gitu loh, kita mengajari anaknya itu sebenarnya dari ibu. Kalau ibunya pintar, pasti anaknya pintar. Yakin Kayak seperti gitu. itu ya. Paling tidak membuat Indonesia ini bisa lebih maju meskipun ya. Jadi sekali lagi meskipun ada emansipasi wanita, tapi kembali lagi jangan lupa kodratnya dulu nih bahwa bagaimanapun wanita itu tidak lupa ya. Tetap jadi nomor 2 gitu. Jangan menentang misalnya penghasilan udah sangat lebih daripada sang pasangan gitu, terus akhirnya jadi semena-mena juga nggak boleh. Tapi bagaimana kita bisa memberikan edukasi benar sih seperti yang kata saya Sinta tadi ya, bahwa jangan sampai wanita itu ketinggalan zaman, jangan sampai wanita itu diinjak-injak, jangan sampai wanita itu hanya karena nggak bisa ngapa-ngapain, pendidikannya rendah, udah deh mentang-mentang dibiayain tiap hari hidupnya udah kelar deh. Kamu pokoknya bau bawang aja udah beres gitu. Udah bahagia aman, udah nggak zaman lagi. Udah nggak zaman gitu kan. Betul. Jadi untuk Mbak Dea, jadilah perempuan yang menginspirasi untuk negeri ini, jadilah perempuan yang hebat untuk negeri ini. Gitu. Oke, seperti itu ya Mbak Dea ya. Oke, sudah cukupkah untuk seluruh, karena memang Dea ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Mbak, terima kasih. Sudah. Terima kasih Mbak Dea. Ya, sukses terus ya Dea ya.
untuk bisa menjadi perempuan inspirasi di daerah sekitarnya, minim satu kelurahan deh ya. Keluarga dulu Mbak. Oke, Keluarga dulu se-RT, se-RW, kelurahan. Dea ini pelaku UMKM nggak? Bukan Kak, masih pelajar. Wah, tapi pelajar juga banyak loh yang penghasilannya itu udah jutaan, benar nggak sih? Ada puluhan juta loh bahkan gitu. Jadi di samping dia pelajar, dia juga membuka usaha-usaha kecil gitu, jadi jualan di sekolahnya. Benar gitu. Siapa tahu dia dari ikut seminar ini besok ingin mau mencoba membuka usaha UMKM. Tuh, iya benar. Baksonya Mbak Dea mungkin gitu kan, atau cilok gitu kan, gitu ya Dea ya. Cireng. Oke, semangat terus ya belajarnya. Tapi jangan mentang-mentang usahanya terus jalan lancar lupa sama pendidikan, biasanya kayak gitu tuh. Ingat ya Mbak Dea, jadi perempuan yang hebat untuk negeri ini. Ini adalah pesan dari saya, Sinta, untuk semua perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Dea ya. Terima kasih. Ya. Oke, jadi cukup menarik perbincangan kita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang memang sudah sangat luar biasa untuk berjalannya webinar setiap harinya. Tentunya untuk Mas Rizky Sandik juga terima kasih. Semuanya saya mengucapkan terima kasih untuk para pembicara yang memang tidak bisa live hari ini. Terima kasih juga untuk Sinta Yuliasmi. Ini Instagramnya tadi apa? Nanda Desita. Yuliasmi. Oh ya. Tetap ya promonya. Mau beli bakso tetap harus ke media sosial saya gitu. Betul. Sinta.Yuliasmi. Sinta.Yuliasmi. Kemudian untuk Hope Indonesia, untuk Anda yang ingin menyalurkan bantuan kepada seluruh sesamanya, ingat karena memang sudah terjadi hal-hal yang di luar kemampuan Sinta tadi, bahwa sudah mulai ada penipuan, pastikan bahwa Anda bisa terkontak dengan Hope Indonesia di official ya, official Hope Indonesia. Official Hope Indonesia. Dan untuk baksonya Mbak Pramugari yang akan sampai di rumah Mas Rizky. Oh iya benar ya, ada janji aku. Ada janji. Baksonya Mbak Pramugari. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk para audiens yang sudah ada di ballroom ini, kurang lebih 100.000 audiens. Nandanya lebih seru dibanding Mbak Anu Sinta. Ada Mas Rizky. Siap Mas. Terima kasih Mas Rizky udah gabung dengan kita, mudah-mudahan cepat membaik Mas Rizky. Makasih, sukses semuanya. Amin. Sukses Terima Mas Rizky kasih dan semuanya. Terima kasih untuk peserta semua webinar seminar ya. Seminar live streaming hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, semoga Mas Rizky sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk peserta seminar live streaming hari ini. Kurang lebihnya saya juga Sinta Yuliasmi mohon maaf karena nggak ada yang sempurna ya, yang sempurna milik Tuhan gitu. Terima kasih untuk perempuan-perempuan Indonesia, maju terus Indonesia. Sinta Yuliasmi, karena memang yang sempurna hanya milik Andra and the Backbone, bukan benar. Oke, kalau begitu saya Nanda Desita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Kalau bisa wajib berjumpa saya terus. Kalau besok saya nggak ada, bilang sama Kominfo harus ketemu Nanda gitu ya. Kita kembali lagi ke MC yang sudah sangat fenomenal, sangat terkenal di keluarganya paling tidak. Oke, saya Nanda Desita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makin cakep digital di masa pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Mbak Nanda dan Kak Sinta yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan ada penyerahan plakat secara simbolis oleh moderator kepada Mbak Sinta sebagai narasumber yang hadir langsung ke ballroom hari ini. Kepadanya kami persilakan. Ya. Terima kasih. Jadi ini ada plakat ucapan terima kasih bahwa Sinta sudah menginspirasi seluruh peserta webinar ini. Terima kasih Mbak Dian. Baik. Baik, terima kasih Mbak Nanda dan Kak Sinta.
Oke, saya balik lagi ke MC, silakan. Siap. Terima kasih Kananda. Baik, itulah dia para hadirin. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang masih bergabung kepada Zoom kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Rizky Sadik yang tadi sudah menyampaikan materi, kepada Ibu Sinta dan Kananda yang sudah hadir dan menyampaikan materi tadi, serta seluruh penanya yang tadi telah bertanya melalui secara langsung kepada Mbak Sinta dan Bapak Sadik. Baik, pemirsa sekalian, hari ini kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada antusiasnya yang luar biasa, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa terus menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salam sehat, saya pamit, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.